Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وأما الزكاة فالفقه ينظر إلى ما يقطع مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته. Kita masih bincang bahwa fikih itu dia mengurus apa yang nampak, apa yang didengar. Dia tidak mengurus dalaman hati orang, jiwa orang, jemaah. Maka sepanjang terpenuhi syarat dan rukun, salat itu disebut sah. Adapun urusan khusyuk atau tidak khusyuk itu ilmu hati, bukan ilmu tubuh zahir. Bukan makna tak penting, penting jamaah. Memang mestilah penting. Jadi di akhirat tubuh zahir tak ada lagi. Tak berperan lagi di akhirat tubuh zahir. Yang berperan di akhirat adalah hati. Sehingga kalau kita katakan di akhirat saya salih, saya mukmin dan seterusnya, itu sudah tidak lagi bermanfaat. Jamaah. Nah, kita sebagai mukmin tentu ingin zahir bermanfaat, batin pun bermanfaat. Maka agama datang mengurus itu. Yang lalu dicontohkan Imam Ghazali salat. Nah, ini dicontohkan adalah zakat. Adapun zakat, seorang ahli fiqih, faqih itu ahli fiqih. Faqih, ahli fiqih itu dia hanya memperhatikan apa saja yang dapat memenuhi tuntutan penguasa. Jadi zakat ini sesungguhnya adalah urusan penguasa. Nah, maka pembentukan amil pun itu adalah tanggung jawab penguasa. Sehingga menurut fikih amil itu baru ada kalau diadakan oleh penguasa. Maka macam kita mobil khusus di Medan ini nggak ada amil. Kalau sekedar nama amil saja, nah boleh saja nama. Tapi sebenarnya dia tidak berfungsi sebagai amil. Sebab yang mengangkat dan menetapkannya adalah penguasa. Akibat lanjutannya, apakah panitia zakat berhak dapat zakat? Dengan sendirinya tidak. Kecuali kalau dia orang miskin, maka dapatlah dia atas nama miskin. Oh, ini ada amil nasional. Nama amilnya misal kata Cahaya Hati, itulah nama amilnya. Dan dia skala nasional. Itu tetap saja swasta, bukan bentukan pemerintah. Kecuali kalau pemerintah membentuknya. Seperti Badan Amil Zakat. Katanya ada. Basnas sampai kalau di daerah pun Basda. Badan Amil Zakat daerah. Maka bolehlah mereka berfungsi sebagai amil. Ya, bolehlah. Tinggal lagi pulang pada kepercayaan kita saja kalau itu. Mau berzakat melalui Basda, Basnas yang ada, atau langsung kepada masyarakat. Nah, itu tinggal pulang pilihan.
Ya, jamaah. Jadi seorang ahli faqih, dia memperhatikan apa saja yang dapat memenuhi tuntutan penguasa. Sehingga kalau si wajib zakat itu tidak menunaikan zakat, maka penguasa boleh mengambilnya secara paksa. Ya, sebab yang terpenting ia menetapkan bahwa dirinya sudah lepas dari tanggung jawab. Itu. Jadi boleh jamaah. Jadi bolehkah kita mengambil hak milik orang secara paksa? Boleh. Dengan syarat siapa yang mengambil. Dalam situasi apa dia diambil. Contohnya penguasa. Boleh. Diambil. Penguasa ambil. Boleh. Jamaah. Ya. Nah, jadi fikihnya itu terkait zakat melulu pada urusan zahir. Nah, sekarang kita perhatikan jemaah. Ya, sebab fikih itu urusannya zahir. Sekarang coba kita perhatikan. Diceritakan bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid daripada Imam Abu Hanifah. Murid kenamaan Imam Abu Hanifah itu ada dua. Jadi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dua orang murid utama beliau itu adalah Syekh Muhammad dan Syekh Abu Yusuf. Kana yahabu malahu li zaujatihi fi akhir haul. Akhir tahun mestinya ada zakat harta. Lain zakat fitrah. Zakat harta itu salah satu syaratnya adalah kalau dimiliki selama setahun Arab. Akhir-akhir tahun, mendekat-dekati masa setahun, harta yang wajib dizakati itu milik Syekh Abu Yusuf, dikasihnya kepada istrinya. Sehingga jumlahnya berkurang dan tidak memenuhi nisab. Tetapi setelah lewat setahun, wa yastauhibu malahal isqatiz zakati. Yang sudah dia kasih kepada istrinya itu dia minta lagi. Supaya gugur kewajiban zakat. Ini sah. Tak wajib zakat. Jamaah. Inilah fikih. Coba, inilah fikih. Itulah macam kita praktekkan juga di masyarakat. Berkilah-kilah tuh. Jamaah. Ini ulama loh ini. Ulama benar. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ulama benar. Jadi begitu mau dekat wajib zakat, dia kasih. Ya, tak wajib. Setelah lewat, dia minta lagi. Selesai, jamaah. Macam kita jugalah. Tidak nyogok. Mana ada awak nyogok? Tak ada. Terima kasih. Uang apa? Uang terima kasih, uang rokok, uang kasih sayang, uang tanda teringat. Tak ada nyogok apa. Sama. Kilah. Tanya ahli fikih. Nyogok enggak tu? Ya mana, itu bukan nyogok. Sebab dia yang mau kerja itu memang layak kerja di situ. Cuma daripada kena orang lain nanti, masuklah dia. Tapi supaya melembutkan hati daripada ini, kasih ini. Itu kan tergantung niat. Pandai. Putar-putar. Mutar-mutar. Ini kan mutar-mutar. Jadi Syekh Abu Yusuf begitu mau sampai masa zakat, harta itu dia kasih kepada istrinya. Setelah habis masanya lewat, dia minta. Fahukiya dzalika li Abi Hanifah rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Apa yang terjadi pada murid beliau itu diceritakan orang kepada Imam Abu Hanifah. Apa komentar Imam Abu Hanifah? Dari min fikih wa sadaqah. Itulah fikih dia. Dan dia betul. Kan betul. Itulah namanya betul secara formal. Kan begitu pengadilan kita. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
Itu kalimat dia, berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Yang mencuri uang sampai triliunan cukup sekian tahun. Yang mencuri ayam bisa lebih lama. Kilah dia berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Mencuri di hutan milik pemerintah sebatang kayu, dihukum sekian puluh tahun, atau sekian tahun, atau sekian bulan, atau sekian minggu, atau sekian hari. Tapi mencuri hutan pemerintah sampai berhektar-hektar gundul hutan tadi, aman. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Makanya ahli-ahli hukum pun itu jamaah ada persoalan antara keadilan formal dengan keadilan moral. Nah, selalu nggak jumpa jamaah. Jadi kata Imam Abu Hanifah itu fikih dia wasadaqah dan dia betul. Nah, coba tuh. Dia betul, itulah fikih dia dan dia betul. Fa inna dzalika min fiqhid dunya. Itulah fikih dunia. Dan dia betul, titik. Baru Imam Ghazali jelaskan. Sesungguhnya itu termasuk fikih dunia. Walakinna madaratahu fil akhirati a'lamu min kulli jinayatin. Tetapi hal demikian itu, kata Imam Ghazali, bahayanya di akhirat lebih besar dari segala macam tindakan pelanggaran. Jamaah, inilah namanya di masyarakat berkilah. Wa mislu hadzal ilmi huwa dharu. Dan seumpama ini, dan seumpama begini, inilah ilmu yang dia memberikan mudarat. Inilah ilmu yang memberikan bahaya. Jamaah. Makanya tak usah heran kalau ada orang berkilah-kilah, jamaah. Nah, saya nyampaikan pelajaran agama. Kita berkilah-kilah dalam hidup kita tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Jamaah. Imam Ghazali kata, walakinna ma daratahu fil akhirati a'lamu min kulli jinayatin. Tetapi bahayanya di akhirat lebih besar dari segala pelanggaran, daripada segala kejahatan, daripada segala tindakan salah, jinayah. Ini mau hati-hati. Nah ya, jangan keliru. Itu maka saya selalu katakan kepada kita, jujur aja udah. Tapi jujurnya kepada diri sendiri, kepada orang. Kadang kalau kita bilang, oh saya jujur-jujur aja, itu kadang belum tentu juga jujur. Jujur kepada diri sendiri. Jujur saja sudah. Jangan berkilah-kilah. Nah, kenapa misal kata tak lakukan ini, misal persidangan akhirat, kenapa tak lakukan ini? Karena begini. Padahal tidak. Jamaah, jujur sama diri sendiri. Sebahagian orang yang sudah bisa tunaikan ibadah haji, tak mau tunaikan ibadah haji, alasannya A, B, C, D. Betulkah itu? Yang tahu dia, kita tak boleh nipu dia, tak bisa. Jamaah, ini kan untuk kepada diri kita sendiri. Ini hati-hati ya. Inilah terkait dengan zakat. Kan kemarin tuh Islam, sholat, halal dan haram. Oke, sekarang terkait halal haram pula. Tentang Islam sudah, walau masih secara umum. Tentang sholat, termasuk zakat, sudah. Ini termasuk halal dan haram. Wa amal halal wal haramu fal wara' manil haram minad din, walakinnal wara' lahu arba'atu maratibah. Adapun terkait halal dan haram, maka wara' daripada yang haram itu termasuk urusan agama. Wara' daripada yang haram. Wara' itu artinya menjaga diri. Tapi di masyarakat wara' ini difahamkan apa wara' ini? Saya pun kadang masyarakat ini mungkin masyarakat mempahamkan wara' itu yang hidupnya
Mungkin kalau Ustaz nggak punya kereta, rumahnya atap, rumbia, dindingnya tepas, selopnya selop Jepang, inilah baru Ustadz yang warak. Begitu kan masyarakat? Kan kalau ada Ustadz punya mobil, masyarakat, dah Ustadz dunia nih dah. Misal ada Ustadz yang punya mobil sampai 2, 3, yang Ustadz dunia nih dah. Tapi kalau dibawa si Ustadz dia naik mobil tuh, Ustadz akhirat kata dia. Ya mah. Ya kalau memang dia perlu 2, 3 mobil, kenapa? Yang satu untuk dia, yang satu keperluan dakwah misal kata, yang satu untuk keperluan masyarakat. Apa masalah dia? Jemaah ini kita memahami, wara itu menjaga diri. Yang nomor satu adalah menjaga diri dari yang haram. Itu termasuk urusan agama. Saking suka awak sama Ustaz itu, saking kan waraknya dia. Waktu itu kami ke rumah dia, rame, ada 10-15 orang. Itulah, gelas tuh tak cukup. Coba dulu. Tak cukup gelas, 15 orang kami. Waktu itu ada cuma 11 gelas. 4 tak minum lagi. Ya, memang luar biasa lah warak Ustaz tuh. Itu Ustaz miskin. Bukan Ustaz warak. Yang salutnya saya, senang pula kita menceritakan kemiskinan Ustaz kita. Wah, mestinya kan malu. Awak yang datang berkereta-kereta, bermobil-mobil, Ustaz awak di rumahnya kurang gelas. Jadi jamaah yang dikasihi Ta'ala, wara itu adalah urusan agama karena menjaga kita dari yang haram. Hanya wara itu ada 4 tingkat. Wara paling rendah. Al-ula al-wara'u alladhi yushtaratu fi 'adalati asy-syahadati walladhi yakhruju bi'adami al-insan an ahliyati asy-syahadati al-qada'i wal wilayati wal ihtiraz 'anil harami al-zahiri. Nomor 1, wara yang disyaratkan untuk memenuhi ukuran keadilan seseorang sebagai saksi. Ini warak paling rendah, yaitu warak yang terkait status orang sebagai saksi. Karena untuk jadi saksi itu mesti adil. Jamaah. Adil inilah warak. Kalau warak seperti ini yang paling rendah, yang minimal ini tidak ada, maka seseorang tidak pantas menjadi saksi, menjadi hakim, menjadi wali. Jamaah. Inilah menjaga diri dari yang haram secara zahir. Menjaga diri dari yang haram secara zahir. Maka kalau orang tidak menjaga diri dari yang haram secara zahir, haram zahir, tak dijaga diri dia, dia tidak berhak sebagai saksi. Pengadilankah? Pernikahankah? Dia tidak berhak sebagai hakim. Tidak boleh. Dia tidak berhak sebagai wali. Ini warak paling rendah. Jamaah. Tapi rata sekarang yang saksi-saksi pun bukan hanya dia tidak menjaga diri dari yang haram. Bahkan untuk jadi saksi pun disogok dia. Ada? Begitu, jamaah. Untuk jadi saksi pun disogok dia, apa lagi nih? Maka kalau saat ini kita melihat aturan Islam yang baik itu hampir rata tak terpenuhi. Saksi nikah pun begitu. Salat tidak ada. Saksi nikah tu. Jamaah. Kita tak tengok yang benar lah. Kalau yang benar sudah tak ditengok lagi. Jamaah, yang sudah begitu. Saksi nikah tak solat dia. Walinya pun tak solat. Yang nikah pun tak solat. Masih syukur awak petugas kuahnya solat. Takut awak semasa nanti petugas kuah pun tak solat. Petugas kuah ni kan bukan mesti kuah saja.
Macam-macamlah jamaah yang dipercaya oleh kantor urusan agama. Pemerintahlah yang punya urusan itu. Takut awas satu masa kuahnya pun tak solat. Mungkinkah hal itu? Ya mungkin. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala ini warak paling rendah. Warak minimal. Nggak ada dia, nggak disebut warak. Makanya tebuk dada tanya iman. Ukur kita masing-masing. الثانية ورع الصالحين وهو التواقي من الشبهات التي تتقابل فيها الاحتمالات قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم الإثم حواز القلوب. Yang kedua wara orang-orang saleh. Apa wara orang saleh? Menjaga diri dari yang syubhat. Yang syubhat ini memiliki berbagai kemungkinan. Bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa segala macam. Jemaah. Coba perhatikan makanan, pakaian, hal-hal atau harta yang kita miliki atau apa saja jemaah. Ini syubhat tidak? Ini syubhat tidak, jemaah? Syubhat itu pastikah dia halal? Jemaah. Ini mau hati-hati. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, tinggalkan sesuatu yang membuat kau ragu. Lakukan apa saja yang buat kau tidak ragu. Ragu. Sekarang ni, walau yang punya kedai Islam, yakin kita 100% halalnya. Sekarang ni jemaah, walau benda halal, apa contoh durian. Yakin kita tu benda yang dijualnya durian tu, jemaah, cara sekarang ni lah. Cara sekarang ni, yakin kita benda yang dijualnya itu betul 100% dia beli. Semua. Kan kemungkinan saja. Kalau cara akal orang sekarang, jemaah, nanti belinya yang 1000 biji, yang 20 biji nanti diambil dari mana-mana. Kan tercampur. Jemaah. Saya mengajak kita ragu, bukan secara fikih selama tak nampak kita dia haram, embat aja semua dah. Termasuk daun pintu ni embat ni. Kan kita semua daun kita hantam enggak? Daun apa yang tak kita makan? Daun ubi, kambing makan? Makan. Manusia? Jangankan daun ubi, kambing yang makan daun ubi pun dimakan manusia. Apalagi persoalan daunnya. Daun pintu ni kalau lembek, habis dah. Manusia ni segala dimakan dia. Hewan baru lahir pun makan dia, jemaah. Tikus tu baru lahir, makan dia. Apa lagi? Manusia ni ngeri, jemaah, ngeri. Habis, putus semua. Secara fikih selama tak nampak kita benda itu haram, hantam. Ini bukan cerita itu. Ini cerita warak, menjaga diri. Menjaga diri, jemaah. Dan itu dia timbangannya adalah jiwa. Itu tak sama, jemaah. Itu tak sama, setiap orang tak sama. Ya, jadi jangan pula nanti asal keluar mau beli lontong, haram nih, haram, syubhat. Oh salah. Salah. Lontong tu benda halal. Semua halal situ. Ada telur, ada sambal, ada sayurnya, macam-macam itu halal semua. Jemaah. Tapi tadi ini upaya menjaga diri. Upaya menjaga diri. Nah, makanan-makanan yang nampaknya bergizi, kita dilepas dulu dari agama. Para dokter yang jujur pun mengasih tahu kita, jangan dimakan. Jelas halalnya, ada sertifikat MUI-nya, dokter pun bilang jangan dimakan. Maka kata Rasulullah begitu. Tapi jangan salah pula. Ya. Nanti pulang kita ini, tak usah ini, tak usah itu. Ini haramnya. Tak, agama tak ajarkan itu.
dia gini jamaah, dia akan terdorong sendiri oleh suara hati. Dia terdorong sendiri. Hati kita tahu. Itu kalau orang dulu sebut namanya firasat. Dan firasat itu bergantung kepada kebeningan mata hati kita. Jamaah. Dia terdorong sendiri. Sebahagian orang kalau nengok durian, menggila dia mau makan. Sebahagian orang terlintas pun tidak. Kira-kira begitu jamaah. Kira-kira begitu. Jadi bahkan pas tak ada durian pun, kalau memang dasar mau, hati tetap cerita durian. Sampai ditujunya ke sana. Tapi kalau memang hati itu tak ada, lewat di tempat orang jual durian pun, menengok, tidak. Tak ada fikiran. Kira-kira begitu saya untuk memahamkan kita jamaah. Jadi ini benda ini syubhatkah atau tidak? Itu bukan olah pikir kita. Itu langsung berdasarkan channel yang ada di dalam hati kita. Itu adalah akibat dari kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Sampai keluar hadis Rasulullah riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi, al-ismu hawazzul qulubi. Dosa itu, mungkin di terjemahan sebut penyakit. Dosa itu penyakit hati. Dosa itu luka hati. Karena banyak riwayat hadis begini nih jamaah. Ada Arabnya situ. Di situ hawaz. Hazaz. Ada nanti hadis menyebutnya hazaz. Ada hawaz. Ada hawaz. Zainya pula bertasydid. Jadi macam-macam. Namun inti semuanya itu adalah luka. Jamaah. Jadi dosa itu luka hati. Luka zahir perih. Maka dosa itu adalah yang membuat rasa perih di hati. Itu pun kalau orang masih punya hati. Kalau orang dah tak punya hati lagi, hidup-hidup pun dikulitinya orang. Biasa aja. Ada begitu? Ada. Hidup-hidup dikulitinya. Jamaah. Hidup-hidup dikulitinya. Biasa aja. Dia tak punya hati lagi. Hamil perempuan tadi hidup-hidup dibelahnya. Keluarkannya bayi itu, masukkannya hewan ke dalam. Ada, biarkan. Bayi itu diangkat, diikat, taruh di pokok jadi sasaran untuk latihan nembak hidup-hidup. Tak punya hati lagi. Ya mah. Memang zaman sekarang tidak dari dulu gitu. Ya mah, dari dulu begitu. Kan? Jadi dosa itu perih di dalam hati. Makanya kita kata tadi, ini syubhat atau tak syubhat segala macam, itu ada getaran di dalam jemaah. Itu bukan bahagian fikiran. Jangan nanti lepas ini kita yang biasa sarapan beli di sini tak beli lagi. Ini syubhat, ini syubhat, ini syubhat, tak begitu. Itu fikih zahir. Ini cerita wara'. Jadi ada wara' secara zahir tadi jamaah. Wara' secara zahir tadi itu wara' minimal. Ada wara' salihin, wara' orang salih. Ada wara' yang ketiga. As-sadatu wara'ul muttaqin. Wa huwa tarkul halalil mahdi alladhi yakhafu minhu an yuaddiya ilal harami. Qala sallam la yakunu rajul minal muttaqin hatta yad'a la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba's. Wa dzalika mislu tawarru'an 'an tahadduts bi ahwalin nas khifatan minal injirari ila ghibah. Khifatan minal injirari ila ghibah. Wa tawarru'i an akli syahawati. Khifatan min hayjanin nasyati wal bataril mati ila muqarafatil mahdhurat. Contohnya adalah orang bertakwa. Jadi ukur diri kita. Kita ini baru sampai tingkat minimal atau sudah sampai derajat orang salih. Yang ketiga wara' muttaqin. Wara' orang yang berhati-hati. Apa dia? Meninggalkan yang murni halal. Pasti halal. Itu dia tinggalkan. Takut-takutnya nanti bisa mengiring kepada yang haram. Inilah namanya teliti.
cermat jamaah. Ya, orang bertakwa pasti halal. Udah pasti halal. Kalau syubhat itu berkemungkinan dia haram. Ini 100% hulu hilir halal. Dari hulu ke hilir halal. Jamaah. Dari hulu ke hilir halal. Hulu ke hilir halal. Tapi dia tinggalkan karena takut nanti bisa menggiring kita kepada yang haram. Hadis berikut ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Seseorang, kata Nabi, tidak akan masuk dia atau tidak akan naik ke level berhati-hati, muttaqin, kecuali dia meninggalkan sesuatu yang halal, yang nggak ada apa-apanya. Dia tinggalkan karena takut terjerumus, terjatuh kepada sesuatu yang ada apa-apanya. Nah, sama sekali nggak ada bahayanya. Tapi dia takut nanti kalau kita buat ini bisa giring pada bahaya. Nah, itu yang dia hindar, jamaah. Jadi kecermatannya sudah tinggi. Nah, tinggi kecermatan. Memang nggak ada apa-apa, jamaah. Orang di sini kan kalaupun lewat mobil, lewat kereta, cara kita pelan-pelan. Tidak ada masalah, jamaah. Apa masalah dia? Tapi tetap saja dia buatnya pagar. Pas di tanah dia lah, tetap dia buat pagar. Dan dia beranak pula, anak tadi masih dalam pertumbuhan, tetap aja dia kawal, dia jaga. Itu namanya berhati-hati. Ya, ini jangan ceritakan sekarang. Mana ada orang sekarang hati-hati? Kalau orang dulu nanti masalah. Kalau orang sekarang masalah nanti. Apa guna aturan lalu lintas itu dibuat oleh pemerintah? Untuk apa itu, jemaah? Untuk tertib, selamat. Tapi di Medan ini ada satu yang menjadi hukum umum orang Medan dan itu semua sepakat. Yang penting selamat. Itulah orang Medan. Orang Medan itu aja. Yang penting selamat. Mau lampunya coklat, biru, ungu, gak penting. Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau pesta Isra Mi'raj, Maulid, nutup, nggak nutup jalan. Yang penting selamat. Itulah orang Medan. Jamaah. Saya tak sebut orang lain lah. Nanti kalau sebut orang lain, marah pula. Awak orang Medan. Jamaah itu tadi. Gagap kita berkendara di Medan nih. Gagap. Jamaah. Beginilah kondisi. Tapi nanti ketika orang Medan ini dibawa ke daerah yang tertib, kok enak kali ya banget. Enak kali ya Pak. Enak kali ya rasalah. Tapi dibawa balik dia ke Medan, dialah pelaku yang nggak tertib itu juga. Ya, kalau kita dibuat tertib, dibuat-buat tertib pun payah lama. Tapi dibawa dia ke tempat yang tertib. Enak kali ras. Nggak ada macam tergesa-gesa, nggak ada mau apa. Kok enak kali. Itu. Jamaah. Itu dia. Tapi Medan, tak. Sehingga polisi sendiri pun bantai kan lah. Coba. Dan kita nggak ada rasa malu. Nggak ada rasa malu. Kenapa? Tidak ada warak itu lagi. Jemaah. Nggak ada warak. Baru nanti kita, itu kan semua terpulang pada hati kita. Jangan mudah-mudah nuduh orang jahat segala. Hati yang penting. Itulah. Ngaji tak kemana-mana. Itu kalau secara ilmu karate atau kungfu, nggak tahu kita entah apa jurusnya lagi. Tak tahu gitu. Padahal semua itu ada aturan. Itulah warak muttaqin. Pasti halal hulu ke hilir. Tidak diragukan. Tetapi dia berhati-hati. Sebab nanti boleh jadi tergiring juga nih. Saya tak tahu lah ya. Ini sependek yang saya tahu.
Yang kurasa halal 100% saat ini, ikan yang kita langsung ambil dari laut. Itu mungkin saya salah. Tapi secara kita macam, jangan cerita yang lain-lain dulu, Jamaah. Kita ke laut mancing. Kurasa inilah yang masih halal. Karena kalau macam tani pun sekarang, pakai pupuk, jual beli pupuknya pun udah sekarang ini dah yang ngerti-ngerti aja lah Pak katanya. Udah itu udah nggak betul tuh dah. Jamaah. Pupuknya itu. Misal kata. Belum lagi nanti gabah segala macam. Saat ini kalau betul-betul ambil joran, pergi laut, mancing. Kurasa mungkin saya salah, saya tidak tahu Jamaah. Dalam pilihan saya inilah yang masih halal lagi. Atau burung. Kita buru. Tembak, gelepar-gelepar dia, sembelih. Saya rasa inilah yang masih halal. Jangan. Kalau beli sayur pajak, yang jual nipu, yang beli pun nipu. Ya, Mak. Mungkin saya salah. Ini kan contoh-contoh saja, ya, Mak. Oke lah, seandainya pun saya betul. Dimakannya lah ikan itu seekor. Dia berusaha untuk tidak kedua ekor. Karena makin banyak kita makan, makin besar kemungkinan kita salah. Walau tidak salah. Berkemungkinan, jemaah. Kira-kira begitu untuk memahamkan pada kita. Saya bukan memastikan bahwa kalau kita ke laut pasti halal, belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi sepintas begitu kira-kira jemaah. Oke ya. Apa contohnya wara ini? Wara orang bertakwa ini. Nggak mau dia. Tawarru', dia berusaha menjaga dirinya dari cerita keadaan orang lain. Tidak mau cerita keadaan orang lain. Padahal yang diceritakan itu baik belaka. Karena takut nanti tergiring kepada riba. Makanya kalau kita duduk dekat dia, mati kutu. Apa kabar Pak? Sehat. Dah selesai itu. Tadi awak tengok Bapak dari mana? Dari sini. Bes. Kenapa? Karena kalau tambah, terbuka itu. Itu terbuka. Jadi, padahal yang kita cerita halal. Makanya orang-orang soleh itu hampir tidak pernah cerita tentang orang lain. Nggak ada. Jamaah. Karena itu tergiring aja nanti itu. Dari rumah siapa kau? Rumah abang tuh. Yang ngapil ya silaturahmi lawak. Dia udah 5-6 tahun merantau. Tapi itulah. Itu mulai itu. Tipu orang dia. Ditipu orang. Kasihan awak nengoknya. Kesudahan bini ke sana kemari berutang. Itu berutang pula untuk keluarga tadi. Berutang beriba pula. Itulah awak pun kasihan pula. Itulah tadi datang aku ke rumah deku apa juga lah bini dia supaya ya udah berutang bunga gitu macam mana lagi bayar juga lah. Tapi itulah kan bini ini pun payah juga itulah bininya. Udah mau awak pun dah. Tengoklah itu. Terus itu terus. Maka dikesankan oleh masyarakat yang tidak dibimbing oleh ilmu, orang itu sombong. Padahal tidak, dia menjaga dirinya. Sekarang ini bahkan khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat pun sudah tergiring kepada riba. Apa perlunya aja, Mak? Betul lah yang Ustadz bilang tuh betul. Syukur kalilah saya udah ngaji sama Ustadz. Sebelum saya ngaji sama Ustadz sana tuh, aduh, hajab awak. Kena ribah juga. Coba. Kena ribah. Jangan teruskan cerita itu. Ribah tuh. Udah sakit hati. Tak teguran. Baru cerita sama orang. Sok bersih kali dia.
Awak cerita sedang sur-sur pun dilarang dia. Macam Nabi aja. Coba diselamatkan dari urusan berat dia di akhirat, nggak suka. Jamaah. Itu. Kita lepas dulu dari cerita haramkah, makruhkah apa. Apa tanda kita akrab pergaulan masyarakat? Rokok kau ada nggak? Nah, rokok jamaah. Kasih rokok. Tanda pergaulan, rokok tadi. Sedang merokok, masuk tempat praktek dokter, tolong Pak rokoknya matikan. Mau sakit hati? Mau sakit hati? Kan begitu dokter. Bahwa ada dokter merokok, iya. Kita tak tolak jamaah itu. Begitulah kita diselamatkan dari ribah tadi. Kata orang itu nggak banyak cakap tuh. Nggak banyak dia cakap. Diam aja. Awak percaya, jumpa sama awak, gibah juga kerja yang nggak banyak cakap nih. Memang nggak banyak cakap, 1-2 patah kata, tapi isinya gibah. Sama aja. Jemaah. Nah, itu dia. Jadi dia tidak cerita tentang keadaan orang. Khifatan minal jirari ila ghibah. Takut terseret kepada ghibah. Ada diam aja lah, udah apa lagi. Nah, dia menjaga diri dari memakan sesuatu yang pasti halal, tapi karena dia ingin. Takut bangkit gelora. Takut bangkit ingin pula melakukan atau menikmati yang dilarang. Jamaah. Nah, dia takut. Ini mau hati-hati jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Itu namanya ribah. Itu namanya wara' muttaqin. Wara' muttaqin. Nah, kita dah masuk mana? Jangan tengok orang. Tengok masing-masing. Kita masuk wara' mana? Adakah sudah wara' pada minimal tu? Sudah wara' solehin, wara' muttaqin. Yang terakhir. Ar-rabi'ah itu wara' siddiqina. Wara' orang jujur. Wa al-i'radu amma siwallahi subhanahu wa ta'ala khafan min sarfi sa'ati min al-umri ila ma yufidu ziyadata qurbin 'inda Allah ta'ala. Wa in kana ya'lamu yataqab an la yufdi ila haramin. Wara' orang jujur, yaitu berpaling dari apa saja selain Allah Ta'ala, karena takut dia berpaling sesaat saja dari umurnya kepada sesuatu yang tidak menambah, yang tidak berfaedah untuk menambah dekat kepada Allah Ta'ala. Itu wara' orang-orang jujur. Di terjemahan mungkin siddiqin saja. Siddiqin itu jujur. Wara' orang-orang jujur adalah wara' dari apa saja selain Allah. Dia tetap berpusat pada Allah. Takut dia sekejap saja dari umurnya terjadi sesuatu yang tidak menambah faedah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sekalipun dia pasti tahu bahwa itu tidak haram, tapi dia tidak mau. Jamaah. Nah, ini wara' orang-orang siddiqin, jujur. Jamaah. Ini harap dipahamkan. Jadi kalau diceritakan wara' terpayang agama saja, tidak. Dalam kehidupan ini jamaah, ahli-ahli menceritakan itu. Ya. Ahli-ahli di bidang makanan, di bidang kesehatan, dia ceritakan jamaah. Sehingga kalau orang yang nggak mengerti, dengan mudah dia menuduh seorang ahli agama ketinggalan, nggak ikut zaman. Nggak ikut zaman. Padahal justru si ulama inilah yang kalau ditinjau dari ekonomi modern, hidupnya modern. Kalau saya sebut qanaah, yang terbayang, miskin apa kaya? Miskin. Inilah orang qanaah nih. Qanaah, apa tanda dia qanaah? Macam tadilah. Ini tak punya, itu tak punya. Itu merana.
Qanaah itulah yang dipakai dunia modern yang disebut recycle. Apa recycle? Daur. Tapi di sini daur ulang itu dipandang sebagai sebentuk kemiskinan. Padahal qanaah itu selama masih bisa guna, maka di luar negeri begitu jamaah. Walau memang ada aturan barang yang sudah sekian lama, kalau masih bagus sekalipun mesti diakhir. Itu memang aturan. Dibuang, tetapi oleh berbagai LSM ini diambil, diolah lagi. Dan dunia sekarang sedang berpikir bagaimana caranya mengurangi, kata kita lah supaya mudah, polusi. Jamaah. Di antaranya barang-barang itu jangan mudah dibuang begitu saja. Olah lagi. Olah lagi. Itulah qanaah. Dari mana, Kak? Inilah nih. Inilah tanggal 15 Ramadan. Ya, beli baju raya. Setahun yang lalu masih bagus baju. Ngapa tak itu dipakai? Yang 2 tahun lalu masih bagus. Ngapa tak itu dipakai? Sekarang modelnya dah lain, Ustaz. Kata awak, akak yang make ini pun memang model dah lain juga. Kata awak, dah lain model. 2 tahun yang lalu awak tengok segar, sekarang dah ada kerut sikit. Nah, lain model dah. Jamaah. Saya mau menceritakan, jangan agama yang membuat kita hidup segar cerah ini karena salah paham, jadi tak mau kita guna. Jamaah, ini harap dipahamkan. Jadi wara, qanaah, ini konsep-konsep yang baik. Konsep-konsep yang baik, jamaah yang dikasih Allah Ta'ala. Fahadid darajatu kula khairin an nadharil faqih. Yang empat-empat nih. Bukan, yang empat-empat ini semuanya di luar tinjauan ahli fikih. Ilat darajatul ula. Kecuali yang pertama saja. Karena yang pertama itu tentang halalkah, haramkah, halalkah, haramkah. Wa huwa wara'us syuhudi wal qudati wa ma yaqda'u fil adalah. Itulah wara' yang terkait dengan kesaksian, dengan pengadilan, dan apa saja yang mencederai status keadilan seseorang. Wal qiyam bidzalika fil isma fil akhirah. Tetapi wara' nomor 1 itu tidak menghilangkan kemungkinan dosa nanti di akhirat. Nanti semua. Walaupun wara' nomor 1, itu tidak menghilangkan kemungkinan dosa di akhirat. Jamaah. Kata Rasulullah, istafti kalbak wa in aftaka wa aftaka wa aftaka. Kata Rasulullah, tanyalah hatimu. Sekalipun mereka sudah kasih fatwa kepadamu halal, sekalipun mereka sudah kasih fatwa kepadamu halal, sekalipun mereka sudah kasih fatwa kepadamu halal, tanya hatimu. Jadi Imam Ghazali pun bilang, itu nomor 1. Wal qiyamu bidzalika la fil isma fil akhirat. Tetapi tindakan itu tidak menghilangkan dosa di akhirat. Inilah kalau bahasa kita anak-anak dulu namanya menggajai. Kalau bahasa orang Jawa ngapusi. Jamaah. Hati-hati. Semua lini gitu. Semuanya begitu. Ini mau berhati-hati. Kan? Memanglah dia secara zahir halal. Secara zahir dia halal. Tapi terbuka kemungkinan dia haram. Makanya ulama fikih itu jarang mau jumpa dengan ulama yang lengkap. Jamaah. Jadi di level ulama sekalipun. Siapa yang memfitnah ulama-ulama itu kalau tidak ulama juga? Susah orang itu karena ulama yang lengkap tu semua dia tinjau halal haram dia jamaah. Tapi yang kalau fikih saja, dia halal, selesai. Tak dia tengok yang lain-lain. Jamaah.
Maka tu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu kitab dasar bagi seluruh orang yang mau menjadi pelajar. Diajarkan situ. Salah satu adab pelajar adalah tidak membeli makanan di jalan. Itu adab pelajar kalau ilmu mau lengket. Kenapa? Karena ketika kau beli, orang yang tak sanggup kan nengok kau nanti itu. Itu dicerita di kitab. Orang yang nggak sanggup beli, dia mau. Tapi kau tidak kasih. Cemana kau makannya? Itu membuat ilmu tidak berkat. Jemaah. Kalau tanya sama yang lain-lain, payahlah itu, beli-beli aja lah awak. Mana urusan orang. Halal nggak jual belinya? Halal. Haram tidak? Mana ada haram-haramnya itu? Orang benda yang dibeli, halal. Duit yang digunakan, halal. Transaksinya pun, halal. Tapi itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu adab pelajar adalah tidak membeli makanan di pasar. Apa yang ditinjau? Orang lain. Itu belum parah. Kita makan di kedai. Makan, okey lah, rame kali. Ini pengamen datang. Tak dikasih. Apa pula nyanyi-nyanyi gitu dia? Bukan ada agama. Besok datang lagi dia. Nyanyi agama. Inilah ini orang sekarang. Gunakan agama cari makan. Macam, semalam nyanyi bukan agama kau salahkan. Sekarang nyanyi agama kau salahkan juga. Coba dulu. Tengok. Ada uang gopek kasih. Coba dulu. Mana pikiran kita? Tanya, kau dah makan belum? Udah Pak. Okey, kalau udah. Nah, ni duit. Pergi. Senang dia. Jemaah. Dia jual jasa. Haramkah kita makan kedai tadi? Tidak. Jemaah. Tapi layan fil isma fil akhirah. Itu tidak menghilangkan dosa di akhirat. Payahlah kalau gitu hidup Pak. Tak ada payah kalau kau dermawan. Kena berdangki ajanya. Jemaah. Apa salah kau? Udah makan nggak? Udah Pak. Jangan. Muka kau tu tengok belum makan. Sini kau. Ambil. Pilih. Jangan nggak milih kau. Kalau kau tak milih, tak usah kau ngamen-ngamen sini lagi. Nanti kau bilang yang punya kedai. Pilih. Nah, satu bungkus saja Pak. Satu bungkus tak cukup. Apa tengok? Lauk. Dah telur aja Pak. Jangan. Rendang nih kau ambil. Kan sedap. Jamaah. Aku tanya dulu. Kira-kira sampai mati diingatnya enggak kita nih? Ini berdangki yang luar biasa. Jamaah. Tak, tengok. Itu dalam kitab Ta'lim tu. Jadi kalau dalam kita belajar agama itu kitab dasar. Jamaah. Ta'limul Muta'allim. Ada pelajar itulah di antaranya. Jamaah. Dilarang membeli jajanan pasar. Langsung kitab sebut. Berarti haram. Oh bukan. Situlah jaganya tu. Jamaah. Situlah jaganya. Jangan sempat orang ingin tertengok dia. Tapi tak ada duit. Awak sedap aja. Inilah berkat. Kata awak. Alhamdulillah. Dah baca bismillah awak. Tengok aja. Clear. Itu tak warak tinggilah. Nah, kalau warak yang dasar itu tadilah yang nomor 1. Wal faqih la yatakallamu fi hadatil qulub bi kayfiyatil amali biha bal fi ma yaqadahu fil adalah faqat. Ahli fikih tidak membincangkan persoalan sehat sakitnya hati dan bagaimana bersikap terhadap sakitnya hati. Itu ahli fikih tak cerita itu. Dia hanya cerita apa yang merusak, mencacat, menghilangkan keadilan seseorang. Itu saja. Lebih tidak. Jamaah. Okey? Maka kalau begitu, itu akan datang. Fa'idan jami'un hadar faqih murtabitun bid dunya allati biha salahu tariq al-akhirah. Fa in takallama fil ismi wa sifatil qalbi wa ahkam al-akhirah fa dhalika yadkhulu fi kalam tataful kama qad yakhul. Nah, adakah ahli fikih bincang juga tentang kesehatan hati? Ada atau tidak? Itu nanti akan kita bincang. Kalaupun ada macam mana, kalaupun tidak macam mana. Jamaah. Nanti akan ada yang nolak itu. Tak mungkinlah ahli-ahli fikih itu enggak bincang tentang kesehatan hati. Tak mungkin.
Macam mana ni penjelasan Imam Ghazali tentang ini? Itu insya-Allah dalam hari Ahad akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.